Halo, jadi pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk membuat sebuah sistem informasi rekam medis dengan PHP dan MySQL. Jadi untuk pembuatan sistem informasi rekam medis, yang pertama kita perlu memanajemen folder kerja atau pengaturan folder kerja, di mana yang kita ketahui sistem informasi rekam medis yang ingin kita bangun ini bersifat multi-user atau dapat dikatakan banyak pengguna, sehingga perlu dibuat sebuah folder yang di dalamnya berisi folder-folder berdasarkan user dan penggunanya. Tujuan pembuatan folder ini untuk mengorganisir data sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga ketika sudah banyak sekali data, maka kita tidak dibuat bingung oleh banyaknya data. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa kita perlu membuat sebuah folder di exam, kemudian di htdocs. Nah, pada bagian htdocs ini kita buat sebuah folder karena rekam medis, karena membuat sistem informasi rekam medis, maka perlu dibuat sebuah folder yang bernama yang berkaitan dengan rumah sakit dan lain-lain, sehingga saya membuat nama folder saya itu RSU Joseph. Oke, RSU Joseph. Nah, setelah kita sudah membuat sebuah folder RSU Joseph atau Rumah Sakit Umum Joseph, uh, kita perlu membuat folder lainnya. Itu untuk pengguna atau aktor yang akan menggunakan sistem informasi kita. Yang pertama yang perlu kita buat itu adalah admin. Yang berikut itu kita buat apoteker, apoteker. Kemudian yang berikut kita membuat uh, aset. Yang berikut kita membuat cleaning service, cleaning service. Yang berikutnya lagi kita membuat dapur. Yang berikutnya lagi kita membuat dokter. Berikutnya lagi kita membuat folder kasir. Kemudian kita membuat folder pasien. Pasien, oke. Kemudian kita membuat folder yang baru lagi itu perawat jaga. Kemudian kita membuat folder perawat pemeriksa. Kemudian kita membuat folder yang terakhir itu petugas pendaftaran. Oke, dapat kita ketahui di sini bahwa folder admin ini untuk uh, user yang mengolah data secara keseluruhan atau orang yang mengolah data secara keseluruhan dari uh, database tersebut nantinya. Kemudian kemudian apoteker sebagai pelayan obat yang dibutuhkan pasien sesuai dengan kondisi penyakit. Kemudian ada assets di sini ya yang berguna sebagai folder penampung file-file yang dibutuhkan di sebuah web. Contohnya foto, video, dan file-file lainnya. Dan ada pun cleaning service yang untuk memonitoring kebersihan setiap ruangan. Ada pun dapur untuk memonitoring status gizi pasien. Ada juga dokter sebagai pendiagnosa, pemberi resep, serta penyuluhan tentang kesehatan di rumah sakit tersebut. Kemudian ada kasir yang untuk melayani pembayaran. Ada juga pasien yang yaitu orang yang sakit. Kemudian perawat jaga di sini sebagai penjaga pasien yang rawat inap. Kemudian ada perawat pemeriksa sebagai pemeriksa perawat perawat pemeriksa sebagai pemeriksaan awal atau screening pasien yang ingin bertemu dengan dokter. Kemudian yang terakhir ada petugas pendaftaran yang kita ketahui untuk mendaftar pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Kemudian di dalam setiap folder kita perlu membuat folder lainnya, yaitu folder yang pertama itu aset. Seperti yang kita ketahui, aset dibuat untuk menampung file-file yang dibutuhkan seperti foto, video, dan file-file lainnya. Kemudian yang berikutnya itu kita perlu membuat sebuah folder kontrol. Tujuan pembuatan folder ini sebagai penyimpan
file yang berisi script, delete, insert, update, order, atau lainnya. Kemudian kita perlu juga membuat sebuah folder user interface. User interface di sini sebagai pemanis tampilan di mana berisi color atau warna, shapes atau bentuk, dan juga font atau huruf yang dirancang semenarik mungkin. Kemudian yang terakhir kita perlu membuat sebuah folder yaitu view. Jadi folder view ini berhubungan dengan database yang dibuat sebagai pendisplay data. Nah, yang kita ketahui user interface ini berhubungan langsung dengan user. Dan adapun juga control sebagai perantara antara user interface dengan view, di mana control akan mengambil data dari user interface lalu menyimpan ke database atau di view. Kemudian dilakukan sebaliknya, atau view ini akan mentransfer data ke kontrol, kemudian dari kontrol akan memberikan ke user interface. Jadi setelah kita membuat folder-folder tersebut, kita bisa copy, kemudian kita salin di folder-folder ini. Kita salin di folder-folder ini. Kita coba, kita salin lagi. Nah, jadi kita perlu salin di setiap folder aktor atau user ini. Oke, setelah kita masukkan assets, control, user interface, dan view di semua folder aktor ini, mungkin ini adalah salah satu tutorial pertama untuk manajemen folder kerja atau pengaturan folder kerja. Kita akan lanjut ke part berikutnya. Terima kasih.